keterlambatan materinya dan baru bertemu kembali ya setelah beberapa kesempatan harus terlewatkan. Oke, pada kesempatan hari ini mohon izin ya teman-teman, saya coba melanjutkan materi di kedaruratan ya dan disaster management ini untuk fisioterapi. Pada topik hari ini kita akan menjelaskan tentang ini ya, role of physiotherapy in disaster response ya. Baik, di sini ada beberapa hal yang tentunya ingin saya sampaikan berkaitan dengan peran kita sebagai seorang fisioterapi dalam sebuah bencana. Nah, ini mungkin cukup menarik juga karena ini kan bertepatan ya, momennya juga sebenarnya kita sedang mungkin teman-teman sudah paham ya, semua ya sudah tahu kalau saat ini di sekitaran kita, di teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang dilanda musibah ya di beberapa tempat di yang mungkin paling paling terdampak ya itu di daerah Sumatera dan juga kita juga di sekitaran kita ya kemarin sempat ada hujan deras sampai ada yang banjir di Malang ya ada yang harus sampai apa beberapa harta bendanya harus apa ya ke bawah arus ya kemarin ya. Nah, ini yang mungkin pas mungkin akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan peran kita sebagai seorang fisioterapi ketika terjadi sebuah bencana. Secara umum mungkin juga sudah dijelaskan ya sebelumnya ya dalam sebuah bencana itu kan nanti akan ada beberapa tahapan yang kita ketahui bersama. Ada yang namanya tahapan untuk preparedness atau kesiapsiagaan, kemudian ada tahapan untuk respon atau tanggap darurat, kemudian ada tahapan itu adalah apa rehabilitasi, kemudian ada tahapan mitigasi seperti itu atau pencegahan. Ya itu sebenarnya siklus ya. Dan itu akan selalu kembali ke awal dari mitigasi tentunya preparedness dan seterusnya seperti itu. Perputarannya seperti itu ya atau siklusnya seperti itu. Nah, tentunya ini yang mungkin agak mungkin apa ya masih menjadi sebuah pertanyaan di kita ya ketika terjadi sebuah tanggap darurat dalam hal ini mungkin kondisi yang saat ini ya itu adalah fase-fase tanggap darurat sebenarnya walaupun di beberapa tempat kita ketahui itu sudah memasuki fase rehabilitasi ya fase recovery tapi ini masih peralihan sebenarnya antara tanggap darurat dan juga recovery. Nah dalam tahapan tersebut ini kita mungkin akan menilai fisioterapi ngapain dalam kondisi tersebut. Nah di sini adalah pembahasan yang akan coba kita diskusikan. Saya mohon izin untuk melakukan share screen kepada teman-temannya. Oke, ya mudah-mudahan terlihat untuk slide-nya pada hari ini ada 90-an slide, tapi insya Allah nanti sini kebanyakan gambar ya yang akan coba kita jelaskan. Oke, sip. Oh ya, sebelumnya saya sudah masuk berapa kali ya di kelas di angkatan kalian untuk kedaruratan ini? 2 kali, Bapak. Baru 2 kali ya. Yang kemarin adalah BTCLS ya. Iya, Bapak. Oke, sekarang berarti yang ini. Oke, responnya. Oke, baik. Kita berbicara tentang role of physiotherapy in disaster response ya. Jadi berbicara tentang bagaimana peran fisioterapi dalam tanggap darurat dalam sebuah bencana. Ya, sangat menarik tentang peran fisioterapi di dalamnya. Secara umum sebenarnya ini kita bisa melihat dari gambaran sebuah bencana ya. Ini kalau kita mau update tentunya akan lebih banyak mungkin referensi atau lebih banyak mungkin gambaran umum tentang seberapa besar sebuah dampak dari sebuah bencana ya. Itu sangat luar biasa dampaknya. Kita melihat kemarin di beberapa mungkin pemberitaan atau media sosial bagaimana suasana atau bagaimana kondisi yang ada di Sumatera, di Aceh gitu ya, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian di Aceh sendiri. Itu bagaimana
apa, banjir bandang, bagaimana dampak-dampak atau kerusakan-kerusakan yang terjadi yang ada di masyarakat tersebut, di lokasi tersebut. Nah, ini kalau misalkan teman-teman melihat gambar ini adalah gambar yang terjadi pada saat tsunami ya, waktu itu ya, pada masih tahun 2004 waktu itu. Nah, ini masih ya sekitar 20-an tahun yang lalu ya, itu gambarannya seperti ini. Nah, tentunya kita melihat lagi gambaran-gambaran tersebut di beberapa tahun setelahnya, kita sudah banyak sekali mendapatkan bencana-bencana ya, bukan hanya tentang tsunami, tapi ada juga tentang gunung gunung meletus, gempa bumi, kemudian ada tsunami juga, kemudian ada gempa bumi lagi di beberapa tempat seperti di Nusa Tenggara, kemudian ada tsunami di pantai selatan Jawa, dan juga ada di di Palu kemarin juga sempat terjadi seperti itu, dan di beberapa tempat-tempat yang lain yang mengalami bencana. Dan ya seperti ini gambaran yang kita dapatkan ketika terjadi sebuah bencana. Kita tidak berbicara tentang status bencana tersebut, bencana lokal, bencana uh, daerah, atau bencana nasional ya, yang mungkin saat ini menjadi isu yang sedang rame-ramenya ya, apakah kategorinya tersebut masuk dalam kategori bencana nasional atau bencana internasional atau bencana lokal seperti itu ya. Ada beberapa pernyataan ya yang kemarin dilontarkan oleh saya nggak tahu apakah itu juru bicara atau mungkin ketua BNPB ya, BNPN ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, BNPBN ya, yang menyatakan bahwa itu bukan bencana nasional, tapi itu adalah bencana lokal atau wilayah seperti itu ya. Nah, ini coba kita akan diskusikan lebih lanjut nanti ya. Saya mungkin akan menanyakan teman-teman kira-kira itu masuk kategori bencana apa. Oke ya. Eh, tapi sebelumnya ini akan saya coba ngasihkan pengantar tentang ini sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa apakah kemudian bencana tersebut yang ada di Sumatera saat ini termasuk dalam kategori bencana nasional atau bukan. Karena setahu saya atau yang saya pahami, status bencana nasional yang ada di Indonesia itu baru ada dua status, masih baru ada dua kali dinyatakan sebagai bencana nasional. Itu yang saat terjadi di tsunami di Aceh, dan juga yang terjadi di mana ya kemarin, kalau nggak salah di Palu ya, kalau nggak salah ya. Itu aja. Yang lainnya tuh bukan bencana nasional menurut data BNPN tersebut. Nah, tapi kita akan kulik lebih lanjut ya terkait dengan kategori tersebut, apakah memang sudah selayaknya atau memang dikategorikan bencana nasional atau tidak untuk yang Sumatera ini. Oke, nah jadi tanggap darurat itu sendiri adalah kita merupakan tahapan ya, tahapan atau stage yang paling awal, bukan bukan paling awal juga sih, tahap yang eh, terjadi kerusakan ya, terjadi kerusakan atau yang benar-benar hari hanya ya, kita mungkin berbicara tentang hari hanya, atau pada saat terjadi bencana tersebut yang bisa berlangsung beberapa hari, sebenarnya bisa sampai 1 hari saja, bisa saja mencapai beberapa hari, atau bahkan bisa bulanan seperti itu ya. Tapi jarang sekali kita dapatkan sebuah respon atau tanggap darurat itu sudah terjadi bulanan. Ini biasanya cuman berhari-hari, atau bahkan sampai paling lama semingguan lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan sebuah bencana yang mencapai sampai berbulan-bulan, itu biasanya untuk tanggap darurat yang dilakukan berbulan-bulan itu biasanya adalah bencana-bencana yang diakibatkan karena konflik sosial. Seperti itu ya, bukan karena bencana alam. Nah, karena kalau bencana alam biasanya hanya beberapa hari saja tahapan responnya tadi. Kalau untuk bencana-bencana konflik yang bersifat bencana karena konflik sosial, ya, nah itu biasanya baru bisa sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian search and rescue or survivor. Jadi bagaimana kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencari korban-korban atau mencari orang-orang yang masih selamat, itu dilakukan sesegera mungkin pada saat tahapan tanggap darurat ini. Kemudian apa yang kemudian
tujuan kita atau apa yang kemudian harus kita siapkan pada saat tanggap darurat ini adalah bagaimana kita menyediakan atau bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ya manusia atau makhluk hidup yang ada pada daerah tersebut untuk pertolongan pertamanya tadi. Contohnya untuk first aid-nya atau pertolongan pertamanya sendiri, kemudian makanan, kemudian air bersih dan juga tempat penampungan ya atau shelter ya yang bisa ditempati atau misal kita berbicara makanan yang bersih, makanan yang layak, makanan yang bisa dikonsumsi oleh korban-korban tersebut uh, yang bisa mencegah ke dampak yang lebih buruk atau dampak yang lebih luas yang bersifat buruk ya contohnya sakit ataupun kematian seperti itu. Kemudian nah ini yang menjadi apa ya karena dalam gambaran yang kita dapatkan dalam sebuah bencana itu apalagi kalau bencananya tersebut bencana yang cukup besar scope-nya tadi itu bisa menyebabkan kondisi yang benar-benar chaos gitu ya. Jadi uh, ya kita melihat beberapa fenomena ini sebenarnya di setiap bencana yang sudah terjadi di Indonesia ya bahkan di dunia ya. Ketika terjadi sebuah bencana banyak sekali yang kemudian kondisinya benar-benar chaos. Aksesnya tuh terputus, tidak bisa terjangkau. Kita memberikan pertolongan itu tidak tidak bisa dilakukan karena aksesnya tidak tidak memungkinkan. Kemudian orang-orang kemudian muncul kepanikan, saling menjarah satu sama lain, saling ini ya, bahkan mungkin ada yang menuduh kalau misalkan konflik sosial ada saling tuduh menuduh seperti itu ya benar-benar chaos. Seperti itu ya sehingga ini yang perlu kita segera lakukan. Bagaimana sih supaya kita bisa memberikan tanggap darurat sesegera mungkin, uh, sesederhana mungkin ya. Tidak perlu kita membutuhkan sebuah alat-alat yang canggih, tidak perlu kita membutuhkan peralatan-peralatan yang benar, yang ini yang penting sangat sederhana dan itu bisa dilakukan secepat mungkin dan aman. Itu yang paling penting. Kemudian respon ini merupakan waktu yang sangat kritis. Jadi tanggap darurat ini menjadi waktu yang sangat krusial di mana karena kita apa ya menyangkut bagaimana survivor tersebut bisa tetap survive. Korban-korban yang masih selamat ini bisa kita selamatkan segera mungkin. Jangan sampai orang-orang yang masih survive ini dalam beberapa hari dia masih survive justru terlambat penanganannya dan itu bisa menyebabkan kematian. Seperti itu ya. Dia tidak bisa bertahan lebih lanjut. Sehingga memang ya harus kita melakukan tindakan-tindakan cepat dan tepat seperti itu ya untuk kondisi-kondisi tanggap darurat ini. Nah, di sini ada beberapa ya yang tadi mungkin kita jelaskan bagaimana pada saat search and rescue survivor itu dan juga kita providing atau kita menyiapkan beberapa kebutuhan pokok yang termasuk tadi masalah kesehatan, first aid-nya, kemudian makanannya ya yang sehat, yang bergizi ya kalau bisa ya dan seterusnya. Kemudian shelternya tempat tinggalnya, sandang pangan seperti itu, water, air dan juga sanitasi yang bersih itu sangat penting juga karena nah ini contohnya ya di daerah Sumatera ya itu sebenarnya mereka akan sangat kesulitan air bersih seperti itu ya karena ya beberapa tempat-tempat sumber air bersihnya itu kemudian harus tercemar atau tertutup lumpur dan sebagainya. Nah, sehingga memang air bersih ini sangat penting karena kalau misalkan tidak ada sanitasi yang baik atau air-air yang bersih, jernih, itu justru akan dampaknya ke depan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit biasanya dalam fase rehabilitasi uh, ada apa ya? Ada diare dan sebagainya. Sepertinya ada proteksi juga yang perlu kita berikan untuk ini ya. Proteksinya secara secara umum pengertiannya ya umum banyak ya. Kita berbicara tentang proteksi tadi. Proteksi dari proteksi dari uh, lingkungan-lingkungan yang sekitar, proteksi dari bencana tadi dan sebagainya. Seperti itu ya. Sebentar. Oke, mohon maaf. Nah, kemudian ada juga komunikasi. Nah, ini juga kita harus menyediakan komunikasi ya. Kemarin kan itu adalah salah satu kondisi yang membuat chaos juga ya di lokasi bencana karena masalah komunikasi ini. Banyak kemudian akses komunikasi itu terputus sehingga kita tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi yang ada pada daerah tersebut. Itu ya.
Nah, sehingga ini menjadi salah satu yang harus segera disiapkan, entah itu komunikasi darurat yang bisa memungkinkan orang-orang tersebut bisa berkomunikasi atau melakukan akses, memberikan informasi keluar dari lokasi bencana tersebut, sehingga ketika ingin kita memberikan tindakan-tindakan manajemen bencana itu bisa lebih tepat, lebih cepat ya, untuk dengan adanya komunikasi yang baik tadi. Edukasi juga sangat penting karena ya kita juga nanti akan ini ketika terjadi sebuah bencana maka proses pembelajaran di sekolah-sekolah tentunya akan terhenti dan sebagainya, dan edukasi ini harus selalu tetap berjalan dalam fase tanggap darurat. Itu selalu kita memberikan tentang edukasi ini, bahkan edukasi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan trauma atau mungkin uh, trauma psikis dan juga trauma fisik ya yang didapatkan dari korban-korban tersebut. Logistik ya secara umum ya. Jadi banyak kalau kita berbicara logistik banyak hal, baik itu mungkin kayak seperti pakaian, kemudian makanan-makanan gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini secara fase bagaimana kemudian eh, kasus-kasus yang kita dapatkan dalam sebuah bencana ya. Jadi ini adalah bencana, kita melihat di fase ini adalah terjadinya bencana tadi. Ketika terjadi sebuah bencana, maka akan memunculkan berbagai macam kasus atau berbagai macam masalah-masalah yang ditimbulkan karena adanya fase-fase traumatik ataupun bahkan non-trauma tadi. Nah, kita melihat dari fase-fase misalkan yang trauma. Fase trauma atau penyakit kondisi-kondisi trauma misalkan patah tulang, kemudian perdarahan, kemudian fraktur tadi ya, fraktur, kemudian ada dislokasi dan sebagainya, itu biasanya akan sangat banyak sekali dan tiba-tiba banyak muncul di hari-hari awal pada saat terjadi sebuah bencana. Kalau tadi mungkin terkena bongkahan-bongkahan longsor, terkena mungkin reruntuhan bangunan yang kemudian bisa menyebabkan trauma fisik ya yang terjadi pada tubuh manusia tersebut. Nah, itu yang kemudian bisa dimunculkan pada fase ini. Sebentar ya. Itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dalam perjalanannya tadi untuk yang kasus-kasus trauma tadi, patah tulang, kemudian trauma kebentur dan sebagainya, perdarahan dan sebagainya, itu memang akan muncul di hari-hari awal terjadi sebuah bencana. Tapi ketika dia sudah melewati mungkin beberapa hari kemudian, kasus-kasus itu kemudian sudah mulai berkurang kita dapatkan. Bahkan sudah tidak ada ketika di beberapa minggu kemudian. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat yang non trauma emergency ya, misalkan ya apa sih kayak sakit perut mungkin diare dan sebagainya, itu biasanya akan muncul, bukan muncul tiba-tiba banyak ketika terjadi sebuah bencana tadi di hari ya, tapi biasanya akan muncul setelah beberapa hari kemudian, barulah muncul beberapa penyakit-penyakit yang non traumatic emergency tadi. Iya, dia tidak terlalu banyak karena ya dari awal mungkin sudah dilakukan penanganan-penanganan dasar yang baik, sehingga ini nanti akan tetap menurun juga. Nah, kemudian ada ya kita akan memasuki fase rehabilitasi. Nah, fase rehabilitasi ini sebenarnya kapan sih masuknya? Ya bisa saja masuknya itu di hari H terjadinya bencana, bisa saja beberapa hari setelah terjadi bencana. Karena di fokus awal ketika terjadi sebuah bencana itu memang penanganan dasar yang kita berikan. Ada beberapa kasus yang kita dapatkan ketika dia terjadi sebuah bencana, itu langsung diberikan tindakan ya, dan bisa segera selesai fase ini ya, fase tanggap daruratnya tadi di hari yang sama, sehingga kemudian dia langsung masuk ke fase rehabilitasi seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa kasus untuk penanganan tanggap daruratnya tadi bisa sampai berhari-hari dulu untuk penanganannya, baru nanti masuk ke fase rehabilitasi. Makanya kita lihat di beberapa di grafik ini, di awal-awal itu memang sudah ada fase yang rehabilitasi tapi tidak banyak, tapi nanti akan kemudian banyak ketika terjadi ini ya, terjadi sudah memasuki fase-fase rehabilitasi yang memuncaknya di beberapa hari atau bahkan sampai beberapa minggu kemudian. Dia akan turun, kemudian bisa saja akan dia naik kembali ketika terjadi
kondisi susulan, misal kayak kemarin kayak COVID ya, kok kayak COVID kemarin kan banyak kita dapatkan ya, tiba-tiba banyak yang apa ya, jenis apa ya, delta ya kalau nggak salah, delta atau alpha ya, lupa saya. Itu kemudian tiba-tiba banyak ya, kalau walaupun mungkin kita melihat di fase COVID kemarin tiba-tiba justru yang dia lebih banyak, sangat meninggi kasusnya tadi ya, dibandingkan dengan fase-fase awal. Dia akan meninggi, kemudian dia akan turun karena penanganan-penanganan yang sesuai, dia kemudian akan turun dengan baik seperti itu. Nah, kemudian, ini cluster sistemnya. Cluster sistemnya tadi sebenarnya hanya pembagian dalam penanganan sebuah bencana, pihak-pihak mungkin yang terlibat di dalamnya itu nanti akan bisa bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh tim penanganan bencana tersebut. Saya mau izin sebentar ya, sebentar, sekitar beberapa menit ya, 1 atau 2 menit ya, sebentar ya. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah cluster ya, bentuk cluster yang ada pada penanganan sebuah bencana. eh dan pihak-pihak ya, ini kalau misalkan kita melihat ini adalah dari eh, PBB ya. Jadi PBB itu nanti akan membagi dalam tahapan sebuah bencana, ada beberapa yang terlibat di dalamnya. Jadi tim-tim yang terlibat ya dalamnya ya. Misalkan dalam tahap untuk prevensinya atau pencegahannya sampai mitigasinya tadi, kemudian nanti kesiapsiagaannya, kemudian nanti tanggap daruratnya, kemudian recovery-nya sampai rekonstruksinya. Seperti itu ya. Dan beberapa pihak yang terlibat tadi ya, misalkan tadi kita berbicara tentang masalah nutrisinya. Jadi nanti yang akan memberikan atau punya peran yang sangat besar itu adalah tim dari UNICEF yang berbicara tentang emergensinya atau dan juga shelternya, atau ini ada UNHCR ya. Biasanya kan teman-teman bisa melihat ya, ketika terjadi sebuah bencana, ketika ada dari United Nation atau PBB yang terlibat, itu biasanya ada tim bagian masing-masing yang mungkin bergerak nanti di bagian sanitasi dari UNICEF, kemudian dari makanan itu dari FAO, dari protection dari UNHCR, dari kesehatannya dari WHO dan sebagainya. Seperti itu ya gambarannya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa kenapa sih kemudian rehabilitasi itu uh, di dalam tanggap darurat ini sangat penting gitu ya. Apa yang mendasari kemudian kita melakukan keterlibatan di dalam tanggap darurat tersebut. Jadi pertama itu akan ini ya, itu akan peran kita nanti bisa dengan rehabilitasi yang baik dan tepat dan sesuai ya, itu bisa menekan atau menurunkan angka mortalitas dan juga morbiditas seperti itu ya. Angka kesakitan dan juga kematian itu bisa kita tekan dari penanganan yang baik untuk fase-fase tadi. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa dengan adanya penanganan-penanganan yang tepat ini itu bisa mencegah supaya korban-korban itu tidak terlalu lama dalam penanganan rumah sakit. Karena kalau misalkan dia tidak dilakukan penanganan di tanggap darurat untuk fase rehabilitasi tadi, untuk di dalam tanggap darurat tadi, itu tentunya akan PR di rumah sakit tentunya akan lebih banyak, dan itu bisa menyebabkan dia durasi di rumah sakitnya lebih banyak. Tapi kalau misalkan kita melakukan tindakan-tindakan tanggap darurat di lapangan, di tanggap darurat tadi, ketika dia nanti untuk dirujuk untuk penanganan lebih lanjut di rumah sakit, itu tidak akan lebih fokus untuk penanganan lebih lanjutnya, bukan penanganan di awal gitu ya, sehingga akan lebih cepat juga
dia diselesaikan atau perawatannya di rumah sakit. Kemudian itu juga bisa meningkatkan quality of life-nya. Kenapa saya katakan demikian? Ya tadi karena kalau misalkan misalkan nih fase rehabilitasinya gagal atau tidak bagus, kemudian ternyata dia harus diamputasi dan sebagainya, itu tentunya akan mengganggu ya kualitas hidupnya ya. Sehingga dengan penanganan yang baik itu bisa mencegah hal-hal demikian sehingga kita bisa mengimprove quality of life-nya, kualitas hidupnya. Kita juga mengimprove fungsionalnya ya atau fungsionalnya yang aktivitas fungsionalnya, misalkan dia tetap kita tingkatkan, misalkan ketika terjadi bencana yang mungkin menyebabkan dia akan tidak bisa mungkin melakukan aktivitas-aktivitas sebelumnya, sehingga kita memberikan rehabilitasi yang baik, itu bisa meningkatkan aktivitas fungsionalnya kembali. Nah, kemudian ini ya secara secara intervensi yang dilakukan, intervention piramid yang diberikan untuk mental health-nya ya dan psikososialnya ya dalam tanggap darurat ini. Tapi biasanya dalam penanganan ini biasanya ya kita sebagai seorang fisioterapi tenaga kesehatan memang akan memberikan secara ini ya untuk komunikasi terapeutiknya tadi. Tapi kalau misalkan secara pendampingan yang lebih spesifik, biasanya teman-teman dari psikolog yang akan melakukan pendekatan di area ini seperti itu. Nah, ini kita melihat gambaran ya beberapa tahun yang lalu, mungkin saya nggak tahu teman-teman mungkin juga waktu itu masih kecil, yaitu terjadi gempa yang ada di Nepal ya seperti itu, dan ini adalah beberapa kemudian gambaran orang mengalami harus diamputasi dan sebagainya ya. Ya, eh, seperti inilah model atau seperti gambaran ketika kita melihat kondisi-kondisi tersebut. Nah, apa peran fisioterapi dalam tadi kita sudah membahas tentang rehabilitasi secara umum, tapi secara spesifik apa yang dilakukan dalam fase disaster response tadi. Jadi dalam tanggap darurat ini pertama ya kita harus memahami dulu beberapa kondisi ya, beberapa kondisi. Pertama dari jenisnya tadi ya, apa dari jenis bencana alamnya tersebut. Kemudian kita juga harus melihat ke tingkat keberhasilan kita atau bagaimana peran kita di dalam tanggap darurat tersebut. Itu kita harus melihat beberapa faktor yang lain, misalkan apakah di lokasi tersebut itu tidak ada misalkan ya fisioterapinya, karena ya beberapa tempat mungkin saya nggak tahu ya, kayaknya sih semuanya negara sudah punya fisioterapi, tapi ya belum, mungkin mereka belum secara kompetensi belum belum sampai ke arah tersebut, sehingga ya ketika dia tidak memiliki tentunya ya ini tentu peran kita sebagai seorang fisioterapi bisa langsung terjun ke lokasi tersebut untuk memberikan penanganan rehabilitasi yang lebih cepat pada saat fase tanggap darurat. Kemudian apa ya? Bagaimana kemudian kita melihat ya setelah terjadinya bencana tadi, apakah kemudian bisa kita lakukan sesegera mungkin? Mungkin ya kita akan melihat seberapa lama sih bencana tersebut, atau sudah berapa lama bencana tersebut sudah terjadi, seperti itu. Termasuk juga apa ya? Bagaimana kemudian kompetisi kita. Apakah teman-teman sudah dibekali untuk penanganan dasar? Kemarin kan kita sudah bahas tentang BTCLS ya. Mohon maaf, minggu ini kita belum praktikum. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah coba praktikum untuk penanganan dasar ya, bantuan hidup dasar ya, BHD dan juga BTCLS, BLS dan juga BTCLS ya, untuk penanganan dasar pertolongan pertama kepada korban-korban. Jadi kompetisi-kompetisi itu juga yang harus kita miliki, dasar skill-skill dasar. Adapun skill-skill secara spesifik untuk fisioterapi nanti ya tentunya teman juga harus punya. Jadi jangan sampai kita membekali diri kita, wah kita sudah kuat nih di kompetensi kita sebagai seorang fisioterapi, tapi ternyata kemampuan dasar untuk first aid-nya kita kurang. Dalam hal arti misalkan kemampuan kita untuk BLS, kemampuan kita untuk trauma life support, cardiovascular life support, BTCLS, itu ternyata kita belum kompeten di bidang tersebut. Nah, ini yang harus kita miliki dulu supaya ketika
kita terjun ke lapangan, kita tidak bingung ketika menolong seseorang apa yang harus kita lakukan, tapi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan awal yang harus segera, yang prioritas yang harus kita lakukan kepada pasiennya tersebut. Nah, kemudian kita juga harus melihat bagaimana kita mengidentifikasi ya dari populasi yang ada pada area tersebut yang mungkin terdampak seperti itu ya. Nah, kemudian sebenarnya gini, semua prosedur-prosedur yang saya sampaikan di sini itu sudah dijelaskan dalam ini ya, report dari World Physiotherapy sedunia, eh, yang menjadi pedoman kita untuk menyusun guideline atau pedoman yang diberlakukan dalam penanganan bencana. Saya mungkin sedikit berbicara juga tentang aturan. Aturan itu kan adalah kita berada di negara hukum ya. Dalam artian ada beberapa kebijakan, ada beberapa aturan-aturan yang harus kita penuhi dalam tindakan-tindakan yang akan kita berikan kepada pasien. Tidak semua atau tidak serta-merta orang-orang yang terlibat langsung ke lapangan itu bisa memahami tentang atau bisa langsung menjalankan kompetisinya atau menjalankan aktivitas profesinya tersebut. Itu ya. Misalkan kita berbicara tentang fisioterapi, apakah kemudian fisioterapi itu bisa langsung melakukan aktivitas di dalam penanganan bencana? Di Indonesia sebenarnya belum ada aturan yang jelas tentang hal tersebut, tapi luar biasanya atau alhamdulillahnya kita bisa melakukan sesuai dengan kompetisi kita. Tapi ada beberapa negara lain yang memang benar-benar ketat terkait dengan SOP atau penanganan disaster ini. Jadi kalau misalkan di guideline-nya tersebut atau di aturan perundang-undangannya tadi itu tidak diatur dalam sebuah bencana nanti harus terdiri dari seorang fisioterapi, dia hanya mencantumkan misalkan hanya seorang general practitioner atau dokter, kemudian ada nurse atau perawat, kemudian ada beberapa tenaga kesehatan lainnya, tapi tidak dicantumkan fisioterapi. Ketika terjadi bencana ya fisioterapi tidak bisa menjalankan aktivitasnya untuk menjalankan kompetisinya tadi ya, dia bisa terlibat tapi sebagai yang bantu-bantu umum seperti itu ya. Nah, itu tentunya ya di negara tertentu ya punya aturan seperti itu. Tapi kalau di negara kita ya walaupun memang belum ada aturannya, ya ini masih bisa kita apa ya, belum masih bisa kita terlibat secara langsung dalam penanganan bencana tersebut. Nah, ini tentunya menjadi PR buat organisasi profesi atau di kita nantinya ke depannya bagaimana kemudian kita melakukan audiensi yang baik atau bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi atau mengenalkan kepada pemangku kebijakan terkait dengan peran kita dalam sebuah bencana. Sehingga ketika kita sudah memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan sosialisasi dan juga audiens yang baik, tentunya ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan pedoman penanggulangan bencana ke depannya, sehingga di aturan itu bisa nanti jelas bahwa kita benar-benar bisa menjalankan profesi kita dalam penanganan bencana tadi seperti itu. Oke ya. Nah, ini ya, jadi bagaimana kemudian kita dalam penanganan bencana tersebut ya, kita tadi harus melihat apa ya, kemampuan dasar kita, apakah kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan dan juga apa ya, quick apa ya, quick assessment yang bisa dilakukan dalam bencana tersebut. Apakah kemudian kita bisa melakukan hal tadi? Karena dalam sebuah bencana itu sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa, teman-teman mungkin selama ini belajar tentang SK ya. SK kan banyak sekali, panjang gitu kan. Kalau kita melihat di rumah sakit kan ada SOAP gitu kan. Di beberapa tempat ada mungkin bahkan lebih singkat seperti itu. Nah, disaster itu juga sangat sangat harus dia tepat, dia detail tapi sangat cepat. Seperti dalam melakukan assessing tadi, termasuk mungkin pada saat kita melakukan triase ya. Triase itu juga sangat penting, bagaimana kita memprioritaskan mana yang menjadi prioritas, mana yang kemudian oh ini nanti, dan mana yang kemudian oh ini paling belakangan baru kita apa ambulasi seperti itu. Nah, ini kemampuan-kemampuan dasar yang harus teman-teman miliki. Kemudian kita nanti harus melihat bagaimana kemudian kita memapping atau bagaimana kita memetakan ya kemungkinan area-area yang nanti bisa kita berikan penanganan fisioterapi di dalamnya. Jadi jangan sampai kita terjun ke lapangan. Kali ini sangat penting. Nah, ini mungkin nanti saya ceritakan. Saya nggak tahu apakah saya sudah ceritakan sebelumnya ya. Jadi di tim kita di fisioterapi itu ada beberapa yang memang sudah pernah terlibat ke bencana sebelumnya seperti itu ya. Tapi ya di satu sisi mereka bahkan tidak
tapi mereka tidak koordinasi. Mereka tidak koordinasi dengan tim pusat untuk penanggulangan bencana tadi, sehingga apa yang terjadi malah mereka yang harus segera ditolong seperti itu ya. Nah, jadi kita harus memahami terkait dengan mappingnya tadi. Jadi bagaimana cara kita mengetahui ya kita melakukan koordinasi dengan penanggung jawab bencana tersebut. Dia misalkan ternyata itu adalah bencana nasional, bencana wilayah provinsi misalkan ya, berarti kita harus berkoordinasi dengan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi atau yang berwenang ya di wilayah tersebut ya, karena mereka akan mengetahui mappingnya tadi. Jadi kita nanti akan berkoordinasi, oh ini di daerah mana saja nih yang mungkin secara kasus, oh ini banyak kasus-kasus di desa A misalkan yang dampak banyak sekali reruntuhan. Oh di situ banyak sekali yang mengalami kondisi traumatis ya, patah tulang dan sebagainya. Oh di wilayah B itu banyak sekali korbannya, tapi korban-korban di situ kebanyakan mengalami kayak diare dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengetahui kondisi tadi, tentunya kita sudah bisa tahu, oh kita harus kemana nih seorang fisioterapi. Tentunya kita akan ke area-area yang membutuhkan penanganan fisioterapi tadi. Nah, tapi ini yang biasa akan muncul kalau misalkan kita tidak melakukan koordinasi dengan tim penanggung jawab setempat. Kalau kita taunya, wah di daerah ini korbannya lebih banyak. Misalkan ternyata korban ada 70% korban itu berada di desa A misalkan seperti itu. Oh langsung kita ke sana tanpa kita melakukan mapping, tanpa kita melakukan survei di ini ya untuk mappingnya tadi, ternyata yang kita dapat di sana adalah kasus-kasus diare dan sebagainya. Apa kemudian kita bisa menjalankan kompetisi kita? Ya bisa saja, tapi kan tidak spesifik untuk masalah diarenya tadi kepada pasien seperti itu. Sehingga ini yang sangat penting ya buat teman-teman. Kemudian kita memprovide bagaimana penanganan dasar yang cepat ya untuk acute rehabilitation. Kemudian kita nanti akan bekerjasama di beberapa teman-teman ya, termasuk untuk teman-teman ortopedik, kemudian neurological, orang saraf, respirator dan burn rehabilitation. Kemudian kita juga sudah tahu, oh ini paling dekat di sini apa nih untuk rujukan ke depannya atau ke lokal hospitalnya ya, atau hospitalnya di daerah tersebut. Tentunya yang mudah diakses gitu, yang bisa diakses ya, bukan nggak harus mudah tapi bisa diakses seperti itu. Kemudian komunitas-komunitas yang terlibat atau misalkan NGO yang mungkin terlibat di dalam penanganan tersebut. Nah, kemudian ya kita akan melakukan penanganan atau kita menyiapkan beberapa secara holistik ya untuk pendekatan-pendekatan atau apa ya, kita memberikan edukasi kepada pasiennya, kemudian apa ya, eh dan juga beberapa korban-korban atau beberapa yang terlibat di dalamnya ya, kita akan melakukan pendekatan education kepada pasien-pasiennya bersama dengan profesi-profesi yang lain seperti itu, termasuk triase juga yang tadi mungkin saya sudah sampaikan. Bagaimana kita menentukan triasenya, apakah prioritasnya sangat tinggi ataukah mungkin bisa nanti. Kemudian kemampuan kita untuk memanaging atau mengatur kemampuan kita untuk merujuk ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merujuk korban-korban tadi yang masih survive ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian ya bagaimana kemudian untuk koordinasinya, sistem rujukannya dan juga follow up-nya itu sangat penting juga, dan juga psikososial ya yang kita berikan, yang kita support kepada korban-korban tersebut, apakah kemudian sudah kita miliki untuk bisa terjun ke lapangan dan sebagainya ya, termasuk untuk melakukan assessing tadi, bagaimana kita mendesain juga prescribing atau membuat dosis yang bisa kita berikan kepada korban-korbannya tadi atau pasien-pasiennya tadi. Ini korbannya dia mengalami trauma ya, dia baru habis patah tulang. Secara kondisi ya tidak mungkin kita memberikan sebuah latihan misalkan dengan full weight bearing misalkan, sehingga ya perlu kita memberikan desain bagaimana yang dia tetap bisa melakukan latihan dengan kondisi yang seperti tadi, seperti itu. Itu semuanya kemampuan dasar yang harus kita miliki ya. Kemudian kita juga harus melihat atau mengukur bagaimana kita melihat potensi-potensi atau bagaimana lingkungan sekitar seperti itu ya. Apakah kemudian apa lingkungan-lingkungan tersebut itu juga membutuhkan apa ya, kondisi yang sama
atau bagaimana nanti korban-korbannya tadi bisa terlibat atau terjun bersama ya, atau masuk dalam kelompok-kelompok itu kembali. Seperti itu ya, kita juga mengidentifikasi dan juga melihat, memeriksa beberapa pasien-pasien korban-korban yang punya risiko tinggi ya, misalkan pada lansia dan juga anak-anak kecil, atau bahkan juga orang-orang yang mengalami kondisi disabilitas. Kemudian kita melakukan providing untuk preventatif ya, bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi dengan risiko tinggi tadi ya, seperti itu. Oke, kita juga melakukan ini ya, musculoskeletal rehabilitation, handle training, dan juga apa ya, beberapa mungkin kita libatkan nanti beberapa teman-teman dari apa ya, ortopedik dan juga untuk spinal cord injury, dan juga dalam menentukan atau memutuskan apakah nanti diberikan tindakan amputasi atau tidak. Kalau misalkan diberikan amputasi, bagaimana kemudian amputasi rehabilitasi yang harus kita siapkan kepada korban-korbannya tersebut. Dan juga rank community ya, yang nanti bisa kita atur atau yang bisa kita berikan kepada korban-korbannya tadi. Nah, ini masih ini beberapa gambaran ketika di Haiti ya, di Haiti daerah Amerika sana ya, Amerika Selatan ya, oh nggak salah, di Haiti, di di Haiti, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambaran ya dalam penanganan ini masih dalam fase ini ya, rehabilitasi ya, tapi masih dalam suasana atau di transisi setelah tanggap darurat, seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan tindakan operasi karena dia mengalami fraktur ya pada area-area tersebut, sehingga segera dilakukan tindakan di lapangan. Yang saya katakan tadi, tidak perlu membutuhkan alat-alat yang canggih atau yang lengkap untuk memberikan penanganan di lapangan, tapi ya ini bahkan dengan menggunakan cracknya sendiri untuk memberikan latihan yang dilakukan oleh korban-korbannya tadi. Nah, ini beberapa kasus ya yang biasanya kita dapatkan, ada fraktur, ada amputasi, ada spinal cord injury, ada brain injury, ada crash injury, ada burn, dan juga soft tissue injury, kemudian ada peripheral nerve injury, dan sebagainya ya. Beberapa kasus yang sering kita dapatkan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Sehingga nanti teman-teman, ini nanti mungkin setiap kasus-kasusnya tadi harus teman-teman pelajari, ya singkat saja, quick aja, secara respon cepat saja. Bagaimana misalkan terjadi fraktur, apa yang harus kita lakukan, asesmen apa yang nanti kita lakukan untuk kemudian bisa mengarahkan bahwa diagnosanya tadi adalah ke arah fraktur, seperti itu. Kemudian amputasi juga demikian, spinal cord injury, dan seterusnya. Tentunya kalau misalkan kita melihat ya kurang lebih sama penanganannya, tapi tentunya analisanya terkait dengan prescript atau dosis-dosis yang kita berikan kepada korban itu tentunya akan sangat berbeda satu sama lain, seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana? Oh, yang tadi mungkin saya ceritakan tentang koordinasi ya. Jadi sangat penting kita melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak. Bukan hanya tadi mungkin yang saya ceritakan tentang koordinasi dengan ini ya, penanggung jawab lokasi bencana tadi ya, tapi juga kita harus bisa bagaimana kita melakukan koordinasi dengan beberapa komunitas-komunitas yang lain, tim yang lain ya, yang ada pada penanganan bencana, termasuk tim kita sendiri. Yang sampai kita tidak melakukan koordinasi dengan tim kita sendiri dalam penanganan tersebut, karena ya ini juga akan punya peran atau punya pengaruh ya dalam penanganan yang akan kita berikan. Misalkan, wah bagaimana nanti pada saat kita melakukan dalam penanganan tadi, apa yang harus, misalkan, wah ini dalam satu tim misalkan semuanya fisioterapi, kita akan melihat, oh ini satu tim yang datang semuanya tadi fisioterapi. Nanti akan kita minta apakah kemudian kita bisa bagi, misalkan dari satu tim 7 orang tadi nanti dibagi misalkan satu-satu orang, atau misalkan dua-dua orang, dua-dua atau 3 orang, atau bahkan tiga-tiga orang yang nanti akan dibagi ke beberapa lokasi. Nah, itu didapatkan dalam koordinasi tadi, seperti itu ya. Nah, nanti tentunya ketika kita terjun ke lapangan, kita tidak hanya bekerja untuk menjalankan aktivitas profesi kita sendiri, tapi kita juga dengan tim-tim yang lain. Bahkan disinilah kemudian interprofessional collaboration itu terjadi. Kalau kemarin teman-teman mungkin belajar tentang interprofessional
Education IPE. Nah, di sini adalah kita akan belajar tentang interprofessional kolaborasi. Cuman ini lebih bervariasi lagi ya, lebih banyak lagi ya, karena ya di dalam penanganan bencana tersebut bukan hanya bukan hanya orang kesehatan yang akan melakukan tanggap darurat tersebut, tapi semua orang awam pun bisa akan melakukan tanggap darurat tadi. Sehingga ya perlu kita melakukan koordinasi yang baik, perlu kita melakukan sistem rujukan yang baik, bagaimana kemudian kita melakukan komunikasi dengan orang-orang yang bahkan mungkin mereka tidak tahu istilah-istilah bahasa kesehatan, sehingga perlu kita melakukan komunikasi yang baik yang jelas kepada mereka. Seperti itu ya. Kemudian termasuk pemerintah ya. Pemerintah juga yang terlibat di dalamnya yang harus kita melakukan koordinasi, komunikasi yang baik supaya dalam penanganan yang kita berikan itu bisa ada sepengetahuan pemerintah setempat dan bisa kita lakukan dengan tepat dalam penanganan tersebut. Nah, clinical practice dan respon fase dalam tanggap darurat ini ya ada dokumentasi yang kita lakukan, ada pencatatan tentunya, record management yang kita lakukan, dan juga ada data-data yang kita dapatkan, dan juga mungkin beberapa referensi yang menguatkan untuk data-data tadi. Kemudian informed consent dan juga confident dan juga kenyamanan dari pasien itu sangat penting. Bagaimana kita harus minta izin dulu untuk mendapatkan data-data tadi. Kemudian scope of practice-nya kita juga harus memahami tadi sejauh mana sih kompetisi kita dalam menjalankan peran kita sebagai seorang fisioterapis dalam tanggap darurat tadi. Regulasi dan juga insurance ini ya penting ya. Kalau misalkan tadi mungkin saya sudah berbicara tentang regulasi ya. Insuransi juga sangat penting karena di beberapa tempat misalkan ya, dia mengalami bencana. Tapi ketika diberikan tindakan, secara umum kan bisa di dalam ini ya untuk tunjangan tadi ya, tunjangan dalam bentuk asuransi tadi ya, insurance tadi ya. Tapi ada beberapa yang kita dapatkan sistemnya itu klaim akhir gitu ya, sehingga kalau misalkan kita melakukan penanganan dan tidak ada misalkan kayak bukti-bukti penanganan tadi, tidak ada notanya dan sebagainya, biasanya tidak bisa cair untuk asuransinya tadi. Ada beberapa asuransi sehingga harus kita sebisa mungkin mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Hand hygiene dan juga infection control itu juga sangat penting, karena jangan sampai teman-teman malah membawa masalah ketika terjun ke lapangan tersebut. Komunikasi tadi mungkin sudah dijelaskan, terus merujukan juga demikian, dan juga bagaimana kita mengatur untuk plannya ya di lingkungan tersebut atau lingkungan gawat darurat tadi di sebuah bencana. Nah, kita harus mengetahui dari bagaimana kondisi pasiennya sendiri, bagaimana kemampuan pasiennya tadi, apakah dia bisa bertahan, ada semangat motivasinya tadi ya dalam penanganan darurat tadi, bagaimana kemudian support dari keluarganya dan sebagainya, seperti itu ya. Dan beberapa equipment yang lain tentunya yang dibutuhkan ya dalam tanggap darurat ini. Nah, ini adalah pedoman sebenarnya ya, tapi bukan pedoman secara ini, tapi ini hanyalah menjalankan tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan dalam tanggap darurat tadi sebagai seorang tim dari rehabilitation profesional tadi, itu ya. Nah, di sini tahapan tersebut ada 3 tahapan sebelum kita meninggalkan rumah untuk menuju ke lokasi bencana, pada saat kita bekerja di lokasi bencana, dan juga pada saat kita akan pulang ke rumah setelah dari lokasi bencana tersebut. Nah, nanti mungkin teman-teman baca saja ya. Nah, jadi bagaimana teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah punya kemampuan untuk melakukan tindakan tadi, teman-teman paham kompetensi kalian seperti apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan kondisi tersebut, sudah paham tentang triase, sudah paham tentang bagaimana kita juga bersikap kepada korban ketika kita bertemu. Itu yang harus kita siapkan di awal sebelum kita berangkat. Apakah kemudian saya pergi ke lokasi bencana dengan tujuan untuk membantu, apakah nanti ketika saya akan kembali ke rumah itu ada juga supportnya dari kita sendiri, maksudnya seperti itu ya. Karena jangan sampai tadi saya siap menuju ke lokasi bencana, tapi ternyata untuk baliknya malah tidak ada, malah
harus ditolong gitu kan. Nah, harus siapkan itu, jangan sampai malah merepotkan orang lain seperti itu ya. Nah, ini teman-teman nanti baca saja di Before Leaving Home. Kemudian selanjutnya di sini ada pada saat dia sudah di lokasi bencana ya. Nah, ini kalau misal ini ya di shelter untuk tim tim informasi ya biasanya, atau kita biasanya mendapatkan data-data up to date di shelter ini ya. Misalkan lokasi bencananya terdampaknya di mana, jumlah korbannya ada di mana, itu biasanya ada di pos utama ya, atau shelter informasi ini ya. Sehingga teman-teman nanti ketika terjun ke lokasi bencana, entah itu dengan person sendiri atau dengan tim yang besar, itu tetap harus menuju ke ini dulu untuk mendapatkan koordinasi ya dari penanggung jawab dari bencana tersebut. Itu ya. Ya, ini saja kalau misalkan ini sangat chaos ya, karena semua orang harus melihat up to date data-data tersebut. Oh, ini sekarang apakah aksesnya sudah bisa dilalui? Apakah misalkan banjir, apakah masih dalam keadaan banjir dan sebagainya. Kalau misalkan banjir, apa yang harus kita bawa ke sana supaya tetap aman. Kalau jangan sampai kita tidak mendapat informasi bahwa oh di sana sudah tidak banjir lagi. Jangan sampai kita tidak tahu kondisi tersebut, kita ke sana bawa mungkin kayak perahu yang besar, ternyata itu sudah tidak digunakan pada saat banjirnya sudah surut. Ya memang kalau misalkan kita berbicara antisipasi ya, tapi ya bukan saat itu yang kita butuhkan, karena justru itu akan menguras energi kita hanya untuk mengangkat atau membawa perahu tadi misalkan. Itu ya. Nah, ini pada saat disaster area yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan kepada yang harus registrasi ya. Kemudian ini banyak sekali ya, teman-teman nanti baca saja pada saat disaster ya. Nah, kemudian juga pada saat kita akan kembali ya. Ini sudah dia dilakukan tindakan sudah amputasi ya, dan dilakukan tindakan-tindakan lanjut. Kemudian pada saat kita akan balik juga teman-teman, ini return home ya. Jadi pastikan semua kita tinggalkan dalam keadaan baik, tidak ada apa ya? Kita tidak meninggalkan atau kita tidak membawa sesuatu yang harusnya masih masih tertinggal di daerah tersebut ya. Seperti itu ya. Ini gambaran ketika kita sudah mau balik dari penanganan bencana tersebut. Jadi humanitarian prinsip dasarnya ketika kita memberikan tanggap darurat ya secara umum ya, secara humanis ya, humanitinya, neutralitinya, impartialitinya, independensinya seperti itu. Jadi ya semuanya harus kita miliki ya. Bagaimana kita menolong seseorang, bagaimana kita membantu seseorang dengan humanis gitu ya, dengan humanity. Dan kita harus bersifat netral, jangan sampai aduh ini karena kamu ada perbedaan politik misalnya, kamu dulu waktu pilpres nggak memilih dia seperti itu ya, sehingga saya tidak akan menolongmu. Nggak, jangan seperti, harus netral ya, kita harus menolong, jadi semuanya harus terlibat seperti itu gitu ya. Atau bahkan mungkin secara rasnya, oh kamu orang ini sehingga saya tidak akan menolongmu, itu jangan sampai seperti itu, dan seterusnya ya, impartiality-nya dan independensinya tadi. Ini prinsipnya ya, bagaimana kemudian ya ini adalah dari organisasi Red Cross ya, atau Palang Merah, dan juga apa ya, ya organisasi ini ya untuk kedaruratan ya yang ada di dunia ya. Jadi bagaimana prinsip-prinsipnya ya mereka dalam melakukan tanggap darurat tadi. Saya kira ini harus diturunkan juga kepada kita semua dalam melakukan tanggap darurat kepada masyarakat di situ ya. Bagaimana humanitarian ini menjadi hal utama yang harus dilakukan sebagai seorang tanggap darurat tadi gitu ya, dan seterusnya. Nah, tindakan pertama ya, saya kira kemarin juga kita sudah bahas tentang tindakan pertolongan pertama ya. Tapi di sini mungkin akan berbicara lebih banyak kepada kasus-kasus yang spesifik tadi, misalkan ada trauma injury ya, ada brain injury, spinal cord injury dan sebagainya, fraktur dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama jangan panik. Jangan panik, jangan emosional, jangan tergesa-gesa, jangan mendramatisasi, dan jangan putus asa. Anda kalau misalkan terjun ke lapangan langsung melihat teman-teman, mohon maaf, mungkin kemarin sempat melihat di beberapa media sosial di Sumatera, kita mungkin
melintir jalan-jalan tiba-tiba sudah ada mayat yang bergeletak seperti itu. Bahkan mereka sampai karena saking ininya ya mungkin ya sampai ya jenazah-jenazah tersebut ya digituin aja gitu kan, karena mereka mungkin harus memikirkan tentang diri sendiri, apakah saya harus bisa makan, mereka juga nggak tahu itu jenazah-jenazah mau diapain dan sebagainya. Dan jangan sampai kalau misalkan kita terjun ke lapangan melihat kondisi tersebut langsung panik sendiri seperti itu. Nah itu justru apa ya, bisa bisa berbahaya juga kepada kita seperti itu. Jangan emosional. Anda melihat kondisi tersebut, Anda boleh kita berempati, ya empati itu sangat penting. Tapi kemudian kita terlalu mendramatisasi atau sangat emosional dalam dalam melihat kondisi tersebut, justru itu membuat orang lain juga ikut emosional. Ya kalau misalkan kita melihat di ini ya, di media-media atau bahkan mungkin program-program, biasanya kan ketika kondisi tersebut itu justru mereka senang ketika terjadi momen yang emosional ya. Ya karena itu mungkin secara di televisi atau program TV akan menaikkan ratingnya seperti itu ya. Nah itu banyak sekali kita dapatkan seperti itu. Jadi ada orang yang misalkan dengan dalam semua wawancara korban-korban banjir, misalkan seperti korban-korban bencana alam, langsung ditanya gimana, itu kan akan emosional ya jadinya ya. Nah, seperti itu ya. Tidak berbicara atau tiba-tiba eh, apa ya, melakukan sesuatu yang tidak masuk akal juga atau tidak nyambung gitu kan. Contohnya kalau kita melihat di media-media apa berita apa ada misalkan bencana di Sumatera seperti itu, tiba-tiba di ada artis yang diwawancarai di Jakarta, apa tanggapan Anda tentang ini? Itu kan sebenarnya nggak penting gitu kan. Nah, banyak yang sekali yang seperti itu karena mungkin secara rating dan sebagainya, walaupun ya udahlah gitu ya. Itu juga nggak perlu kita apa emosional dan juga ikut dramatisasi lebih jauh tentang hal tersebut ya. Oke, yang penting teman-teman ya harus perhatikan tadi, jangan emosional, jangan tergesa-gesa juga, karena ya kalau misalkan terlalu tergesa-gesa biasanya pengenangan juga tidak akan optimal gitu ya. Jangan putus asa, gitu ya. Akan sampai itu malah yang harusnya ada beberapa yang bisa kita selesaikan ternyata tidak bisa selesai karena kita putus asa gitu ya. Prinsip utamanya cermat, harus tenang dan tidak panik, kemudian harus cepat juga, tidak tertunda dan hati-hati dan juga tepat. Nah, ini yang cari teman tidak menyimpang dari kaidah langkah-langkah dalam pertolongan pertama tadi, gitu ya. Cermat, cepat, dan juga tepat. Nah, 3 kategori korban ya. Jadi, ya secara umum mungkin kita sudah ada memahami model triase ya. Saya kira umum banget untuk triase tersebut. Ada yang emergency, ada yang urgent, dan juga ada yang non-urgent seperti itu. Nah, ini korban emergency yang untuk U1 ini adalah korban yang harus segera dilakukan untuk tindakan-tindakan daruratan. Langsung dibawa ke rumah sakit atau langsung dilakukan di tempat tersebut ya. Kemudian bisa dengan penanganan emergensi yang kita lakukan, atau ya langsung segera, atau misalkan kita sudah memberikan first aid, pertolongan pertama yang kita berikan, langsung kita rujuk untuk diberikan tindakan-tindakan lanjut untuk yang terdekat ya, yang di ICU atau untuk misalkan operasi dan sebagainya kalau emergensi. Nah, ini beberapa contoh misalkan luka tembakan, luka cedera ya, yang butuh operasi misalkan di kepala, di pencernaan, di tulang-tulang yang dekat dengan organ-organ vital misalkan seperti itu. Nah, ataupun petugas yang menangani korban ini misalkan beberapa unit emergency medical service ya, dan juga tim-tim yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada urgent. Urgent ini adalah kalau misalkan ya relatif emergency ya, dan ini nanti dia misalkan tadi ada trauma, ada fraktur di beberapa tempat yang mungkin masih jauh dari organ-organ vital misalkan, dan itu ya urgent, butuh lakukan tindakan tapi bukan untuk emergensi segera mungkin seperti itu. Dia masih bisa komunikasi, dia masih bisa misalnya seperti itu ya. Nah, ada juga non urgent. Ini ya kalau luka ringan saja gitu ya. Nah, itu non urgent. Ya itu bisa diminta mereka jalan sendiri untuk ke penanganan selanjutnya gitu ya.
Kegawatan secara umum kita juga teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi itu merupakan kondisi atau situasi dalam keadaan ancaman bahaya ataupun sudah terjadi dampak buruk dari bahaya tersebut yang mengakibatkan kerusakan lebih lanjut. Jadi ya harus kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik untuk hal tersebut. Kemudian ini ya untuk managing untuk kejadian-kejadian tersebut ya tadi ya secara umum sudah kita harus melihat kondisinya seperti apa, kita bisa melakukan assessing untuk situasinya tadi, pastikan area-area tersebut aman untuk melakukan tindakan-tindakan yang kita lakukan, berikan tindakan-tindakan emergensi tadi, dan juga kita melakukan assessing, penanganan emergensi yang tepat kepada korban-korban tersebut. uh, ini kalau misalkan terjadi kejadian-kejadian misalkan traffic accident ya, kecelakaan dan sebagainya, apa yang kita harus lakukan untuk kondisi kegawatan ya, bukan karena di sini kan kita berbicara tentang kegawatan dan juga disaster ya. Ini kalau misalkan kegawatan umum ya, misalkan ada kecelakaan, apa yang harus kita perhatikan, bagaimana misalkan dia kecelakaan mobil ya, harus kita perhatikan bagaimana caranya untuk mengeluarkan dia dari kendaraan tadi. Pastikan dalam kondisi yang aman, tidak langsung terserta-merta langsung kita keluarkan dari kendaraan. Ada prosedur-prosedur dasar yang harus kita miliki, itu ya. Perhatikan untuk beberapa bahan-bahan yang mungkin kita lihat, apakah itu bahan yang mudah meledak, apakah itu gas dan sebagainya ya. Harus kita lihat, jangan sampai kita malah ingin menolong, malah terjebak dalam bencana tersebut. Oke. Termasuk terjadi kebakaran misalkan ya, apa yang harus kita lakukan, misalkan ada orang yang mengalami luka bakar misalkan, segera kita yang apa yang harus kita lakukan ketika melihat kondisi tersebut ya, bagaimana kemudian kita meninggalkan area-area yang mengalami kebakaran tadi, apa pakaian-pakaian apa yang sebaiknya dilakukan ketika terjadi kebakaran, dan bagaimana kita mengendalikan asap-asap tadi, dan juga mungkin beberapa apa ya, ya asap-asap tadi ya dari kebakaran tadi, dan mungkin bara-bara api dan sebagainya. Termasuk juga untuk ketika misalkan kayak terkena sentuhan listrik ya, entah itu yang high voltage atau juga low voltage ya, termasuk juga yang terkena petir gitu ya. Nah itu juga tentunya punya penanganan yang harus kita lakukan. Kalau misalkan dia kayak high voltage misalkan, jangan sampai kita misalkan ada yang kesetrum ya di bawah sutet misalkan ya, tiang listrik. Nah, itu kita harus lihat area tersebut aman nggak kalau misalkan kita akan tolong orang gitu ya. Apakah area tersebut tidak ada area listrik yang bisa saja kita juga kesetrum ya. Low voltage juga demikian. Nah, jangan sampai kita ingin menolong tapi justru terkena juga seperti itu ya. Termasuk petir ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai langsung menyentuh pasien kalau misalkan dia masih ada arus pada pasiennya tersebut. Oke, ini ya water incident ya. Jadi termasuk terkait dengan orang yang tenggelam atau banjir atau mungkin dia mengalami hipotermia dan sebagainya. Bagaimana kita menolong orang-orang yang mungkin dalam kondisi tenggelam ya, seperti itu. Ini ya teman-teman harus pahami ya, prosedurnya tidak serta-merta kita langsung angkatnya. Kemudian kemarin kita juga banyak melihat ya orang yang mungkin habis tenggelam kemudian apa ya diginiin apa ya kakinya di atas kemudian ya, padahal itu kan sebenarnya tidak membantu juga untuk mengeluarkan air yang ada pada respiratorinya seperti itu, atau dia ketelan air seperti itu. Nah ini sebenarnya secara referensinya di luar ya, karena ya 911 itu kan di luar ya. Kalau di kita kan apa ya, pemadam kebakaran ya, apa sih? Hmm, telepon darurat ya. Ini harusnya dicatat ya. Mohon maaf ini saya lupa untuk nomor darurat penting. Harusnya ya, harusnya selalu diingat untuk nomor darurat penting yang 118 itu kalau nggak salah untuk ini ya. 118 itu untuk ambulans ya. Saya nggak tahu kalau untuk polisi ataupun apa pemadam kebakaran. Oke, ini secara umum aja ya. Angina, ini mungkin sempat kemarin kita sudah bahas ya. Jadi heart attack, stroke, kemudian eh, hiperglikemia. Ini kondisi kegawatan ya. Hipoglikemia dan sebagainya gitu ya. Kejang-kejang.
meningitis dan sebagainya. Ini semuanya kondisi-kondisi kedaruratan yang harus segera lakukan. Oh ya, ini juga nanti teman-teman lihat dari awal nanti ya beberapa kategori-kategori yang masuk dalam kondisi kegawatan seperti itu, sehingga itu jadi apa ya? Jadi rujukan kita nanti kalau misalkan ini teman-teman bawa ke IGD seperti itu. Karena ada beberapa kondisi, saya nggak tahu sih, tidak semua di sini ya, tidak semua di sini tuh masuk hitungan IGD menurut IGD kita ya di Indonesia ya. Apalagi yang BPJS maksudnya ya, maksudnya seperti itu. Karena ada hitungannya kalau di BPJS kita itu dia masuk hitungan IGD itu kalau misalkan dia sudah sakaratul maut. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Jadi eh ya beberapa juga harus nanti menjadi pertimbangan ya dalam penanganan kekuatan yang akan kita berikan kepada pasien. Hades dalam kondisi kedaruratan yang ada di kegawatan yang ada di kita itu tidak termasuk dalam kategori penanganan IGD ya di kita Indonesia ya. Migrain apalagi seperti itu ya. Oke, dan sebagainya. Abdominal pain itu juga tidak gitu ya. Tapi di sini kalau kita bisa melihat, wah ini adalah suatu kondisi yang kegawatan seperti itu ya. Itu luar biasanya kalau misalkan di luar ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Jadi apapun kondisi selama itu mengganggu aktivitas kita itu bisa segera ditangani dengan kondisi yang kegawatan tadi. Itu ya. Diare dan sebagainya. Oke. Sudah habis ternyata. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, kemarin kita ketemu ternyata ya untuk akupuntur ya. Reading ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman ya? Ada? Oke, kalau gitu saya mau nanya ya. Saya mau nanya tadi dari awal yang tadi ya, yang awal saya coba eh, pantik buat kalian ya, terkait dengan bencana yang ada di Sumatera, gitu ya. Menurut kalian, menurut kalian ya, untuk bencana yang ada di Sumatera, apakah itu termasuk kategori bencana nasional atau bukan? Oke, saya mau tanya siapa ini? Siti Nurhaliza Zulkifli.